Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue mau mereview speaker kembali, yaitu speaker JBL Extreme. Ini udah beberapa yang minta gue request buat mereview speaker JBL Extreme ini karena JBL Extreme ini sebenarnya bukan speaker baru. Ini tuh keluar udah sekitar hampir 5 tahun. Tapi di tahun ini tuh hype-nya naik lagi karena harganya udah terbilang murah sekarang. Udah sama atau mendekati JBL Charge 4. Jadi masih menarik apa enggak? Yuk langsung aja kita bahas. Ini dia JBL Extreme. Oke, pertama-tama gue akan membahas spek singkatnya dulu. JBL Extreme ini mempunyai output power tuh 40 watt. Dia mempunyai 4 buah speaker, ada 2 mid bass di sini dan 2 tweeter di sisi luarnya. Jadi totalnya ada 4 speaker aktif dan 2 pasif radiator. Jadi pasif radiatornya seperti biasa hasil JBL ada di sisi kiri dan kanan ya. Terus dia mempunyai Bluetooth 4.1 yang emang udah lumayan ketinggalan sih. Di zaman sekarang itu udah Bluetooth 5 sekarang. Terus dia punya baterai tuh besar banget, 10.000 mAh. Jadi wajar kalau kalian angkat nih bobotnya lumayan berat nih. Beratnya itu udah nyampe 2 kiloan lebih. Tapi meskipun dia punya baterai 10.000 mAh, dia ngecharge-nya udah support quick charging. Jadi ngecharge-nya tuh cepat. Di sini tuh sekitar 3,5 jaman udah full. Buat baterai 10.000 mAh itu luar biasa cepat sih menurut gue. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih kurang lebih speknya. Dan kita bahas mengenai build quality-nya. Ya khasnya JBL sih ya. Kalau kalian pegang awal-awal tuh memang terasa kokoh, mantep. Terus netnya ini, jaring-jaringnya juga terasa rapih, tombol-tombolnya juga bagus ya. Intinya sih untuk build quality nggak berbeda jauh dengan JBL seri lainnya, cuman karena ini produk lama jadi bentuknya tuh masih yang khas JBL lama. Kalau kalian lihat di sisi kiri kanannya ini pasif bass radiatornya masih cuman ada tulisan JBL, belum yang kayak emboss 3D kayak Extreme 2. Terus karet-karetnya juga dia masih belum ada kayak silikon lebihnya gitu yang membuat kesannya tuh lebih keren aja bentuknya. Ini masih yang model lama, semuanya masih model lama. Terus yang gua paling gak suka itu kita lihat sisi belakang yuk. Ini tuh masih menggunakan kayak resleting kayak gini yang menurut gua ini tuh nggak praktis banget ini. Jadi oh iya, gue lupa bahas kalau JBL Extreme yang generasi pertama ini, kalau nggak salah tuh IPX5, jadi dia cuma tahan cipratan air, tapi dia belum IPX7, jadi kalian nggak bisa pakai di kolam renang ya, jadi jangan sampai si JBL Extreme ini kecemplung, mati pasti. Terus kita harus buka dan kita lihat outputnya itu ada di dalamnya, dan ini tuh lumayan menyusahkan kalau kalian buat nyolok, karena kayak tuh kalian harus ngintip-ngintip dulu. Ini tuh ribet deh pokoknya di JBL Extreme 1 ini menurut gue. Dia ada ini soket power. Dia powernya itu khusus kayak pakai power outlet kayak sama kayak Onyx dan lain sebagainya. Jadi kalian nggak bisa ngecharge ini menggunakan micro USB atau USB Type C, apalagi udah nggak bisa. Terus di sini ada 2 slot USB 2.0 yang kalian bisa pakai ini sebagai power bank, atau kalian bisa pakai sebagai player kalau kalian nyetel musik. Jadi ini tuh sebenarnya udah bagus nih. Ada 2 USB, tapi gue nggak tahu kenapa harus sampai 2 kayak gini. Terus di sini tuh ada aux 3,5 mm. Gue nggak tahu kelihatan apa nggak di kamera. Sama kalau kalian lihat di sini ada micro USB, tapi ini bukan buat ngecharge ya. Ini tuh kalau kalian baca tulisannya tuh service. Jadi kayak cuman buat update software kayaknya gue tangkap sih. Gue sendiri nggak pernah pakai, tapi gue mau cobain ngecharge JBL Extreme ini pakai ini, nggak ada reaksi apa-apa. Jadi gue menyimpulkan ini nggak bisa buat ngecharge. Dan ya itu aja sih, ini harus pakai light setting kayak gini yang gue kurang suka, kayak jadul banget kesannya. Terus ini ada spek-speknya, tulisannya JBL Extreme dan lain sebagainya di sini. Ini ada karet-karetnya buat ganjel kalau naro ya, semua sih kayak JBL umumnya aja. Terus di atasnya ini ada tombol-tombol yang kalian pasti udah familiar lah kalau kalian udah tahu JBL. Tombol Bluetooth, tombol volume, tombol on off, dan ini masih pakai JBL Connect, belum yang Connect Plus ya. Sama ini ada tombol play dan pause. Udah sih, nggak ada apa-apa lagi, itu aja. Unit yang gue punya ini yang warna
biru. JBL Extreme tuh ada 3 warna, biru, merah, sama hitam. Tapi yang hitam tuh sekarang udah susah dicari ya. Dan kalau ada yang jual pun harganya di atas pasaran tuh. Gue jadi nggak ngerti deh kenapa di markup kayak gitu, karena banyak yang nyari sih pasti. Terus mengenai harganya, JBL Extreme ini kan awal-awal di launching tuh harganya 4 jutaan. Tapi sekarang tuh kenapa hype-nya naik lagi? Karena lagi diskon besar-besaran, jadi cuman 2,2 juta karena ini dia mau ngabisin stok, karena JBL Extreme 2-nya tuh udah ada memang, dan harganya 3,6 juta. Selisihnya lumayan jauh dengan JBL Extreme seri pertama ini. Kenapa jadi kayak naik lagi hype-nya? Karena di harga segitu kalian tuh udah nggak berbeda jauh dengan JBL Charge 4. Jadi ini kayak orang tuh bingung lebih pilih yang mana ya di antara keduanya ini. Ya balik lagi sih, itu terserah pilihan masing-masing. Tapi di sini gue akan mereview JBL Extreme ini. Oke, jadi sekarang gue akan langsung bahas mengenai sound quality-nya dari JBL Extreme ini. Kesan pertama gue dengerin JBL Extreme ini, dia punya karakter yang netral. Untuk high-nya, gue jujur agak kurang suka untuk high di JBL Extreme ini. Kesannya tuh suara high-nya agak kasar sebenarnya. Dia mempunyai detail yang cukup baik karena basicnya JBL Extreme ini suaranya lumayan open, tapi di high-nya itu gue ngerasa banyak harsh-nya, tapi bukan harsh yang sampai nusuk ya, cuman harsh-nya tuh lebih kayak berbuntut aja setiap ada level S gitu, kayak jadi kotor kesannya gitu di high-nya. Jadi gue kurang suka, kayak ada agak sedikit metalik aja gitu. Menurut gue high-nya di JBL Extreme ini nothing special, bahkan menurut gue kurang karena basicnya speaker-speaker zaman sekarang itu mempunyai high yang lebih baik daripada JBL Extreme ini. Untuk mid-nya, vokalnya agak sedikit mundur buat JBL, buat brand JBL, karena JBL yang lain itu gue ngerasa lebih maju. Di JBL Charge 3, Charge 4, JBL Flip, bahkan JBL Go itu punya vokal yang basicnya tuh maju, tapi di JBL Extreme ini lebih mundur, tapi bukan berarti jadi laid back, enggak. Dia justru sebenarnya menurut gue tepat di tengah aja gitu vokalnya. Untuk vokalnya sendiri gue ngerasa cukup bagus, nggak ada kolorasi yang berlebihan, cukup netral. Bobotnya pas aja, memang bukan tipe yang mempunyai vokal yang tebal, enggak. Di sini tuh lebih cenderung netral dan pas aja. Gue nggak ada masalah dengan midnya. Dan untuk bassnya sendiri, kalau kalian berpikir JBL Extreme tuh bassnya gede banget, jauh lebih gede dari JBL Charge 4. Gue gimana ya menilainya? Gini. Kalau di JBL Extreme ini memang secara kuantitas dia tuh bassnya mengeluarkan punch yang lebih gede, bener. Gue bisa merasakan itu. Tapi JBL Extreme generasi pertama ini mempunyai kelemahan yang cukup fatal karena dia tuh nggak bisa turun frekuensi low-nya. Dia tertahan di 70 Hz. Jadi kalau kalian denger, suaranya tuh jadi terkesan agak boxy banget untuk sektor bassnya. Dia kayak dek gitu, deknya tuh kenceng tapi kayak kurang oke aja menurut gue. Kalau dibandingin JBL Charge 4, untuk bassnya gue malah jauh lebih suka di JBL Charge 4. Dia meskipun secara kuantitas tuh nggak sebesar JBL Extreme, tapi dia bassnya itu lebih deep lagi, lebih down. Jadi lebih berasa enak dan realistis aja. Kalau di sini tuh lebih berasa boxy tapi kenceng. Jadi gue ngerasa agak-agak nanggung aja gitu, mau kenceng tapi nggak bisa turun lah, kurang lebih gue merasakan seperti itu. Jadi kayak untuk sektor bassnya balik lagi, kalau gue pribadi gue nggak terlalu suka bass di JBL Extreme ini. Tapi overall untuk sound quality-nya gue bisa bilang ini sebenarnya cukup baik. JBL Extreme ini memang bukan yang sempurna. Kalau kalian mempunyai budget 2,2 juta, ya gue sih menyarankan lebih prefer si Harman Kardon Onyx Studio kalau kalian nggak butuh buat outdoor. Nanti akan gue bikin komparasi terpisahnya. Tapi untuk sound quality dari JBL Extreme ini gue bisa ngasih nilai oke aja. Gue bisa ngasih nilai cukup baik sih, tapi bukan yang spesial banget, tapi bukan yang jelek banget. Jadi gue ngerasa ini tuh buat harga 2,2 juta saat ini udah worth it, udah oke banget menurut gue. Jadi kalau kalian butuh watt yang lumayan besar buat outdoor, buat kalian apa ya ibaratnya
kalian nggak terlalu portable gitu ya. Jadi ibaratnya kalian nggak terlalu sering buat bawa-bawa, ini tuh worth it sih buat kalian miliki kalau kalian suka dengan karakter suara yang udah gue kasih tahu di awal tadi. Tapi kalau buat gue pribadi kan lebih suka Bluetooth speaker itu yang compact, yang kecil. Jadi kalau dibandingin Charge 4, mungkin gue akan memilih Charge 4 karena basicnya JBL Extreme ini nggak praktis buat gue bawa-bawa. Terutama dia yang tadi awal gue udah bahas, power socketnya itu harus pakai power plug bawaan dia. Jadi kalau kalian pergi, kalian juga harus bawa power plug-nya. Jadi beda dengan JBL Charge 4 yang memang dia udah menggunakan USB Type-C. Jadi kemana-mana kalian udah tinggal menggunakan kabel charger handphone, beres gitu. Untuk kualitas suaranya juga memang si JBL Charge 4 sama JBL Extreme punya karakter yang berbeda, tapi balik lagi itu tergantung selera. Worth it apa enggak, gue bisa menilai worth it. Tapi kalau kalian tanya gue ini spesial apa enggak, gue nggak bisa bilang ini spesial. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing ke kalian mengenai JBL Extreme generasi pertama ini. Kalau kalian ada request mau dibandingkan dengan speaker-speaker yang lain, silahkan kalian tulis di kolom komen, atau kalian kalau punya JBL Extreme, kalian juga bisa sharing gimana menurut kalian tentang JBL Extreme. Karena balik lagi ya, suara itu bener-bener pure selera, nggak ada yang ini lebih baik dan yang itu lebih baik, karena basicnya yang gue terangkan di sini itu yang menurut selera dan opini gue pribadi. Sekarang gue akan memutarkan sound sample dari JBL Extreme ini. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reap it for no reason, but I'll cherish